Siap! Balik lagi di channel Sisi Lain. Hari ini, kita bakal bahas sisi gelap di balik keindahan gunung. Kisah nyata pendaki yang terjebak dalam situasi ekstrem. Di balik pemandangan indah, gunung menyimpan bahaya yang kadang berujung tragedi. Gua udah ngerangkum 6 kejadian pendaki terjebak paling dramatis di Indonesia. Plus, 1 insiden terbaru di Puncak Kinabalu, Malaysia. Cerita-cerita ini jadi pelajaran penting tentang kekuatan alam dan pentingnya persiapan sebelum mendaki. Langsung aja, kita mulai dari kisah pertama. Kisah pertama kita membawa kita ke Gunung Semeru yang megah, yang sering disebut sebagai atap Jawa. Gunung berapi ikonis ini, yang menjulang tinggi sebagai puncak tertinggi di pulau ini, memiliki tempat yang penting di hati dan pikiran masyarakat Indonesia. Keindahannya tak terbantahkan. Tetapi di balik permukaannya tersimpan kekuatan alam yang dahsyat. Sebuah pengingat akan energi murni yang membentuk dunia kita. Pada Desember 2021, Semeru melepaskan amukannya dalam letusan yang tiba-tiba dan dahsyat. Peristiwa ini mengejutkan banyak orang. Sebuah pengingat nyata akan sifat aktivitas gunung berapi yang tak terduga. Letusan tersebut mengirimkan gelombang kejut ke masyarakat sekitar, menyelimuti lanskap dengan abu, dan memicu serangkaian respons darurat. Gunung berapi tersebut memuntahkan awan panas yang membakar, terdiri dari gas dan puing-puing, disertai hujan abu yang menyesakkan dan mengguyur wilayah tersebut. Aliran piroklastik, sungai gas panas, dan material vulkanik mengalir deras menuruni lereng, meninggalkan jejak kehancuran. Hujan abu menciptakan lingkungan yang surrealis dan berbahaya, memengaruhi jarak pandang dan kualitas udara. Tanpa mereka sadari, sekelompok pendaki sedang menuju puncak, bersemangat menaklukkan puncak yang megah itu. Mereka tertarik dengan tantangan dan pemandangan menakjubkan yang menanti mereka di puncak. Namun, petualangan mereka akan berubah menjadi mengerikan. Tiba-tiba, langit berubah menjadi kelabu yang mengancam, seolah-olah tirai gelap telah ditarik menutupi langit. Raungan memekakan telinga menggema di pegunungan, menandakan kekuatan penuh letusan. Jarak pandang merosot hingga hampir nol saat abu memenuhi udara, menciptakan pengalaman yang membingungkan dan menakutkan bagi para pendaki. Setiap langkah turun penuh bahaya, jalan setapak tertutup abu, dan risiko letusan susulan semakin besar. Namun, tetap berada di ketinggian yang lebih tinggi sama berbahayanya, membuat mereka terpapar kekuatan penuh aktivitas vulkanik. Mereka terjebak dalam dilema yang mematikan, tanpa ada jalan keluar yang mudah. Letusan telah memutus semua jalur komunikasi, membuat mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Telepon mereka mati, dan radio mereka mati. Mereka sendirian, menghadapi amukan alam tanpa cara untuk meminta bantuan. Sementara itu, tim SAR yang berdedikasi, berpacu dengan waktu, menyadari bahwa setiap detik berharga dalam upaya menyelamatkan para pendaki yang terdampar. Mereka mempersiapkan peralatan, menyusun strategi pendekatan, dan mempersiapkan diri untuk misi berbahaya yang akan datang. Medannya berbahaya, udaranya tebal abu, dan ancaman letusan susulan selalu mengintai. Tim SAR menavigasi medan berbahaya itu dengan keterampilan dan tekad, mengerahkan segenap kemampuan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Mereka sangat menyadari risikonya, tetapi komitmen mereka untuk menyelamatkan nyawa lebih besar daripada rasa takut mereka. Evakuasi merupakan perlombaan dramatis melawan waktu, dengan setiap keputusan memiliki bobot yang sangat berat. Helikopter-helikopter berputar-putar dengan berbahaya di langit yang dipenuhi abu, mengevakuasi para korban selamat dari lereng gunung. Urgensinya terasa nyata, sementara para penyelamat bekerja tanpa lelah untuk membawa semua orang ke tempat aman. Kisah memilukan ini menjadi pengingat yang kuat bahwa gunung berapi yang aktif pada dasarnya tidak dapat diprediksi dan dapat mengeluarkan kekuatannya kapan saja. Kita tidak boleh meremehkan kekuatan alam dan selalu siap menghadapi hal-hal yang tak terduga. Menghormati alam bukan sekadar anjuran, melainkan keharusan mutlak. Jangan pernah meremehkan kekuatan gunung, terutama gunung berapi yang masih aktif. Keindahannya bisa menipu,
menutupi kekuatan dahsyat yang tersembunyi di bawahnya. Selalu perhatikan peringatan, dan selalu bersiap untuk mundur ketika alam menunjukkan kekuatannya. Sekarang kita akan membahas Gunung Rinjani, yang terletak di Pulau Lombok, Indonesia. Gunung ini bukan hanya sekadar gunung, ia adalah ikon, sebuah tantangan bagi para pendaki, dan permata bagi Nusa Tenggara Barat. Keindahan kawahnya yang luas, danau segara anak yang mempesona, serta puncak yang menjulang tinggi, menarik ribuan pendaki setiap tahunnya. Namun, pada bulan Juli 2014, keindahan dan ketenangan Rinjani terusik. Gempa bumi dengan kekuatan 6,4 skala Richter mengguncang Lombok, mengirimkan gelombang kejut yang terasa hingga ke puncak gunung. Getaran dahsyat ini memicu serangkaian peristiwa yang mengubah segalanya. Saat itu, ratusan pendaki dari berbagai negara sedang berada di jalur pendakian, menikmati keindahan alam dan menaklukkan tantangan Rinjani. Mereka tidak menyadari bahaya yang mengintai, tidak menyangka bahwa bumi akan bergetar hebat di bawah kaki mereka. Tanah mulai berguncang dengan keras, membuat para pendaki kehilangan keseimbangan. Mereka berusaha mencari pegangan, tetapi bumi terus bergetar, seolah ingin meruntuhkan segala yang ada di atasnya. Batu-batu besar berjatuhan dari tebing-tebing curam, menciptakan suara gemuruh yang menakutkan. Longsoran kecil mulai terjadi di berbagai titik, menambah kekacauan dan kepanikan di antara para pendaki. Jalur pendakian utama tertutup oleh longsoran tanah dan bebatuan, memutus akses keluar bagi para pendaki yang terjebak di atas gunung. Mereka terisolasi, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka terperangkap di ketinggian, tanpa jalan keluar yang jelas. Persediaan makanan dan air menipis, sementara gempa susulan terus mengguncang gunung, menambah rasa takut dan cemas. Evakuasi melalui jalur darat menjadi mustahil karena kerusakan parah pada infrastruktur dan jalur pendakian. Jalan-jalan menuju kaki gunung hancur, dan longsoran masih terus terjadi. Satu-satunya cara untuk menjangkau para pendaki yang terperangkap adalah melalui udara, dengan menggunakan helikopter. Namun, misi penyelamatan ini tidaklah mudah. Cuaca di gunung sangat tidak menentu, dengan awan tebal yang sering kali menutupi puncak dan angin kencang yang membahayakan penerbangan helikopter. Kondisi ini membuat proses evakuasi menjadi sangat sulit dan berisiko. Para pendaki berusaha bertahan hidup dengan logistik yang tersisa, berbagi makanan dan air seadanya. Mereka mendirikan tenda darurat dan saling menyemangati, berharap bantuan segera datang. Semangat solidaritas dan gotong royong muncul di tengah kesulitan. Para pendaki saling membantu, berbagi informasi, dan memberikan dukungan moral satu sama lain. Proses penyelamatan berlangsung selama berhari-hari, penuh dengan tantangan dan risiko. Tim SAR harus berjuang melawan cuaca buruk, medan yang sulit, dan gempa susulan yang terus mengancam. Solidaritas dan kerja keras tanpa lelah dari tim SAR yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan masyarakat setempat, menjadi kunci keberhasilan operasi penyelamatan ini. Akhirnya, ratusan nyawa berhasil diselamatkan dari Rinjani. Para pendaki dievakuasi dengan helikopter ke tempat yang aman, meninggalkan gunung yang telah berubah menjadi mimpi buruk. Peristiwa Rinjani 2018 menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, terutama bagi para pendaki dan pengelola gunung. Bahwa gunung yang tampak kokoh dan indah bisa berubah menjadi sumber bencana dalam hitungan detik, mengingatkan kita akan kekuatan alam yang tak terduga. Standar keamanan pendakian pun mengalami perubahan total setelah kejadian ini. Peraturan diperketat, peralatan keselamatan ditingkatkan, dan kesadaran akan risiko pendakian semakin ditingkatkan. Rinjani 2018 adalah pengingat abadi akan pentingnya persiapan, kewaspadaan, dan rasa hormat terhadap alam. Kita bergeser ke Gunung Merbabu, yang terletak di jantung Jawa Tengah. Gunung ini terkenal dengan pemandangannya yang indah, jalur pendakian yang menantang, dan tentu saja cuacanya yang bisa berubah dengan cepat. Merbabu menawarkan pengalaman pendakian yang tak terlupakan, tetapi juga menyimpan potensi bahaya bagi mereka yang kurang persiapan atau kurang beruntung. Pada tahun 2019, sebuah insiden terjadi yang menjadi pelajaran berharga bagi para pendaki. Seorang pendaki solo yang memutuskan untuk menaklukkan Merbabu sendirian mengalami kejadian nahas. Saat dalam perjalanan turun dari puncak, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti seluruh area. Kabut itu begitu pekatnya hingga jarak pandang menjadi nol. Pendaki tersebut benar-benar kehilangan arah, tidak dapat melihat jalan setapak, tanda jalur, atau bahkan tangannya sendiri di depan wajahnya.
Situasi ini sangat berbahaya, terutama di medan pegunungan yang curam dan berbatu. Dalam kepanikan dan kebingungan, dia secara tidak sengaja menyimpang dari jalur yang benar dan masuk ke dalam hutan lebat yang belum pernah dijamah oleh manusia. Hutan itu liar, rimbun, dan penuh dengan bahaya yang tak terduga. Disinilah perjuangan sesungguhnya dimulai. 3 hari lamanya, dia harus bertahan hidup sendirian di tengah belantara merbabu, berjuang melawan rasa takut, dingin, dan kelaparan. Setiap jam menjadi ujian ketahanan mental dan fisik. Persediaan logistik yang dibawanya semakin menipis, hanya tersisa sedikit makanan dan air. Suhu udara di ketinggian semakin dingin, terutama di malam hari, menusuk tulang dan membuat tubuh menggigil. Suara-suara hutan di malam hari semakin menambah kengerian. Ranting patah, lolongan hewan buas, dan suara-suara aneh lainnya menciptakan suasana yang mencekam dan membuat bulu kuduk berdiri. Sementara itu, tim SAR, Search and Rescue, bergerak cepat untuk melakukan pencarian. Mereka menyisir setiap jengkal jalur pendakian, berusaha menemukan jejak atau petunjuk yang bisa mengarah pada keberadaan pendaki yang hilang. Namun, kabut tebal dan medan yang sulit menjadi tantangan utama bagi tim SAR. Jarak pandang yang terbatas membuat pencarian menjadi sangat sulit dan berbahaya. Mereka harus berhati-hati agar tidak ikut tersesat atau mengalami kecelakaan. Setelah 3 hari penuh perjuangan dan pencarian tanpa henti, akhirnya keajaiban terjadi. Di hari ketiga, tim SAR berhasil menemukan pendaki yang hilang. Dia ditemukan dalam kondisi yang sangat lemah, kelelahan, dan menderita hipotermia. Tubuhnya menggigil tak terkendali, dan dia hampir tidak bisa berbicara. Dia ditemukan jauh dari jalur pendakian yang seharusnya, tersesat di tengah hutan belantara. Proses evakuasi pun tidak kalah sulitnya. Tim SAR harus berjuang membawa pendaki yang lemah itu melewati jurang yang curam dan medan terjal yang penuh dengan bebatuan licin. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat untuk menghindari kecelakaan. Kisah ini menjadi bukti nyata betapa berbahayanya kabut di pegunungan dan betapa pentingnya untuk tidak mendaki sendirian. Mendaki gunung adalah kegiatan yang berisiko, dan persiapan yang matang serta kewaspadaan adalah kunci keselamatan. Insting bertahan hidup benar-benar diuji di Gunung Merbabu. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya menghormati alam dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan pendakian. Jangan pernah meremehkan kekuatan alam dan selalu utamakan keselamatan. Mei 2012, pesawat Sukhoi jatuh di lereng Gunung Salak, Jawa Barat, medan angker dan sulit. Tim SAR dan pendaki harus membuka jalur baru menebas hutan dan memanjat tebing curam untuk evakuasi korban. Evakuasi berlangsung di tengah puing pesawat bau aftur dan risiko longsor. Mereka mendirikan base camp di tebing layaknya ekspedisi pendakian ekstrem. Proses ini jadi sorotan dunia, menunjukkan pentingnya skill survival dan panjat tebing dalam bencana. Tragedi Sukhoi di Salak membuktikan, medan gunung bisa jadi tantangan, bahkan bagi penyelamat terlatih. Gunung Lawu, 2015. Sekelompok pendaki nekat naik saat cuaca buruk, terjebak di suhu ekstrem dan hujan es. Pakaian basah, suhu turun drastis, hipotermia menyerang satu persatu. Mereka berjuang menghangatkan diri, mendirikan tenda darurat, tapi logistik menipis, dan malam makin dingin. Tim SAR baru bisa evakuasi keesokan harinya. Beberapa pendaki tewas, lainnya kritis. Tragedi ini jadi pengingat, jangan pernah remehkan cuaca gunung. Perlengkapan dan persiapan itu wajib. Lawu mengajarkan gunung tak pernah kompromi. Terakhir, insiden terbaru di Gunung Kinabalu, Malaysia, Juni 2024. Hujan deras berjam-jam memicu banjir bandang di ketinggian, menyapu base camp Panalaban dan memutus akses. Puluhan pendaki dan petugas terisolasi di atas 3.000 meter, listrik padam, komunikasi terputus. Operasi penyelamatan besar-besaran digelar, helikopter dikerahkan untuk logistik dan evakuasi. Semua pendaki akhirnya selamat, meski beberapa luka ringan. Banjir bandang di Kinabalu jadi peringatan baru bencana hidrometeorologi kini mengancam pegunungan tinggi. Perubahan iklim bikin cuaca makin ekstrem, kewaspadaan harus selalu diutamakan. Itu dia, 6 kisah dramatis pendaki terjebak di gunung, bukti kecilnya kita di hadapan alam. Cerita-cerita ini bukan buat menakuti, tapi jadi pengingat pentingnya persiapan, pengetahuan, dan rasa hormat pada alam. Punya pengalaman mendaki atau kisah seru lainnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan sisi lain dunia pendakian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat,
dan jaga diri.